Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di WGH e-Learning. Saya Franky Aprianto, dosen Prodi Pendidikan MES, Departemen Manajemen, Keswidya Kama Husada. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengorganisasian dalam keperawatan. Dalam materi kali ini, bab 2 perencanaan dan pengorganisasian dalam keperawatan akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perencanaan dalam manajemen keperawatan. Yang kedua, pengorganisasian dalam manajemen keperawatan. Sebelum ke topik pembelajaran, kita preview dulu tentang fungsi-fungsi manajemen. Di sini ada planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluation. Jadi fungsi dari manajemen itu sudah kita ketahui bersama, ada planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Nah, planning ini biasanya berhubungan dengan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan organizing ini adalah biasanya terkait dengan koordinasi, komunikasi, pola hubungan antar staf. Berikutnya yaitu actuating ya. Actuating itu biasanya terkait dengan pengarahan, supervisi, motivasi. Nah, controlling itu biasanya dengan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pencapaian kinerja. Nah, sedangkan evaluasi biasanya kegiatan mengevaluasi ketercapaian semua perencanaan, apakah sudah tercapai atau belum. Nah, sekarang Anda belajar tentang fungsi perencanaan secara detail yang akan Anda coba terapkan di dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari di dalam ruang perawatan. Hakikat perencanaan. Untuk dapat melakukan pengaturan yang baik, maka perlu perencanaan, pembagian tugas, dan koordinasi tugas-tugas. Oleh karena itu, perencanaan merupakan aspek utama dan pertama kali harus dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan organisasi. Hasil dari perencanaan adalah sebuah rencana atau rencana kerja yang harus berisi alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Nah, jadi dari perencanaan itu selain rencana itu harus ada alternatif terbaik apabila rencana tersebut gagal. Berikutnya rencana kerja. Rencana kerja yang baik yaitu mengarahkan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, sehingga faktor-faktor produksi atau resource yang ada digunakan sebaik-baiknya. Nah, jadi rencana kerja ini harus berlandaskan faktor-faktor sumber daya yang dimiliki oleh rumah sakit atau ruangan. Nah, ini harus mengacu pada sumber daya manusia, peralatan, dan lain-lain. Perencanaan adalah upaya manusia secara sadar memilih alternatif masa depan yang dikehendaki dan kemudian mengarahkan sumber daya tersebut untuk mewujudkan tujuan. Ini menurut Gito Sudarmo 2001. Penjelasan berikutnya terkait perencanaan. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan manajerial yang mencakup penelitian lingkungan, penggambaran sistem organisasi secara keseluruhan, memperjelas visi, misi, dan filosofi organisasi, memperkirakan sumber daya organisasi, mengidentifikasi dan memilih langkah-langkah tindakan, memperkirakan efektivitas tindakan, dan menyiapkan karyawan untuk melaksanakannya. Perencanaan merupakan langkah utama yang penting dalam keseluruhan proses manajemen agar faktor produksi yang biasanya sangat terbatas dapat diarahkan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
Oleh karena itu, perencanaan harus mengandung unsur-unsur yang dapat menjawab what, why, where, when, how, and how. Bagaimana penjelasan masing-masing istilah tersebut? Mari kita simak slide berikutnya. Yang pertama, tindakan apa yang harus dikerjakan? Penjelasan dan perincian kegiatan yang dibutuhkan, sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut agar apa yang menjadi tujuan dapat dihasilkan. Jadi misalnya tindakan apa saja yang harus dikerjakan ini harus dijelaskan dengan rinci berhubungan dengan kegiatan apa saja. Nah, berikutnya yang kedua yaitu apa sebabnya tindakan itu harus dilaksanakan. Jadi penjelasan mengapa rencana itu harus dikerjakan dan mengapa tujuan tertentu harus dicapai. Nah, ini harus dijelaskan juga dalam menyusun perencanaan apa sih mengapa rencana itu harus dikerjakan dan mengapa tujuan tertentu harus dicapai. Nah, istilahnya yaitu alasannya apa. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, di mana tindakan itu harus dikerjakan. Nah, ini harus ada jelas ya, di mana tindakan itu harus dijelaskan, yaitu penjelasan tentang tempat atau lokasi secara spesifik atau secara fisik di mana rencana kegiatan harus dikerjakan, sehingga tersedia sumber daya yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Berikutnya yang keempat, kapan rencana itu harus dilakukan atau dikerjakan. Nah, penjelasan kapan dimulainya tindakan dan kapan selesainya di setiap unit organisasi dengan penggunaan standar waktu yang telah ditentukan. Jadi harus jelas waktu yang ibaratnya itu adalah deadline istilahnya ya. Kapan rencana itu harus dikerjakan. Nah, ada standar waktunya. Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Nah, kemudian yang kelima, siapa saja yang mengerjakan tindakan itu? Ya, petugas yang akan melakukan kegiatan atau tindakan, baik jumlah maupun kualifikasi keahlian, pengalaman maupun pendidikan. Nah, ini harus jelas juga siapa yang akan mengerjakan. Nah, kemudian yang keenam, bagaimana cara melaksanakan kegiatan itu. Nah, setelah mengetahui siapa yang mengerjakan, kemudian bagaimana caranya melaksanakan kegiatan itu. Penjelasan secara rinci teknik-teknik melakukan kegiatan yang ditetapkan sehingga tindakan yang dimaksud akan dapat dijalankan dengan benar. Berikutnya yang B, tujuan perencanaan. Apa saja tujuan dari perencanaan? Supaya perencanaan itu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Tujuan perencanaan meningkatkan peluang untuk sukses. Kemudian yang kedua, menstimulasi berpikir analisis. Yang ketiga, mencegah terjadinya krisis manajemen. Yang keempat, memfasilitasi berpikir kritis dan membuat keputusan secara fleksibel. Kemudian yang kelima, meningkatkan keterlibatan staf dan komunikasi. Yang keenam, menjamin biaya yang efektif. Jadi suatu kegiatan tanpa adanya perencanaan yang baik akan menghambat suatu organisasi. Nah, jadi ini adalah dimana apabila perencanaan itu terdokumen dengan baik, terdokumentasi dengan baik, nah niscaya akan meningkatkan peluang untuk sukses. Kemudian menstimulasi staf untuk berpikir analisis. Nah, di sini dari adanya perencanaan melibatkan seluruh staf untuk berpikir analisis apa saja yang harus dilakukan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa perencanaan itu sangat penting dalam semua tindakan organisasi. Nah, berikutnya yang C, perencanaan dalam manajemen keperawatan. Perencanaan dalam manajemen keperawatan diawali dengan perumusan tujuan institusi atau organisasi yang dijelaskan dalam visi, misi, filosofi, dan tujuan sebagai arah kebijakan organisasi. Nah, sebagai perawat, Anda harus memahami tujuan organisasi ini supaya dapat bersinergi dengan
eh, tujuan organisasi untuk mencapai cita-cita atau harapan organisasi. Nah, ini adalah contoh perencanaan dalam manajemen keperawatan, yaitu diawali dengan menjelaskan visi misi, filosofi, dan tujuan sebagai arah kebijakan organisasi. Langkah yang pertama yaitu perumusan visi. Istilah lain dari visi adalah mimpi atau cita-cita. Visi merupakan dasar untuk membuat suatu perencanaan sehingga disusun secara singkat, jelas, dan mendasar serta ada batasan waktu untuk pencapaian. Visi merupakan pernyataan berisi tentang mengapa sih organisasi ini dibentuk. Contoh ini ada rumusan visi. Menjadi ruang perawatan bedah yang melakukan perawatan profesional dan unggul dalam manajemen perawatan luka modern di tahun 2025. Nah, ini contoh penyusunan atau perumusan visi. Berikutnya yang kedua adalah perumusan misi. Misi adalah uraian yang berisi pernyataan operasional guna mencapai visi yang telah ditetapkan. Contoh misi ruang perawatan bedah yang mengacu pada visi tersebut di atas. Misalnya ini yang pertama. Memberikan asuhan keperawatan pada pasien bedah secara holistik, bio, psiko, sosio, spiritual. Kemudian yang kedua, melakukan tindakan perawatan luka dengan menggunakan manajemen perawatan luka modern. Yang ketiga, menyediakan sarana prasarana untuk menunjang manajemen perawatan luka modern. Yang keempat, melakukan penelitian tindakan bedah berdasarkan perkembangan dan tren perawatan bedah. Nah, ini adalah contoh misi uraian tentang operasional yang mengacu pada visi tersebut di atas. Yang kita ketahui bahwa visi ruangan tersebut adalah unggul dalam rawat luka misalnya. Nah, misinya apa saja? Nah, ini semua misinya mengacu kepada visi. Holistik, bio, psiko, sosio, spiritual, kemudian perawatan luka, kemudian perawatan luka yang modern, melakukan penelitian terkait dengan perkembangan tren dan perawatan luka bedah. Yang ketiga adalah filosofi adalah nilai-nilai dan keyakinan yang menyangkut keyakinan dan praktik keperawatan dalam suatu organisasi. Ya. Jadi dalam memberikan asuhan keperawatan, ya, sebuah ruangan di rumah sakit setidaknya minimal mempunyai perumusan filosofi. Ini berikut adalah contoh filosofi di rumah sakit. Pasien adalah manusia yang merupakan makhluk holistik, bio, psiko, sosio, spiritual. Misalnya ini. Yang berikutnya, pasien adalah individu yang unik dan bermartabat. Nah, itu adalah contoh perumusan filosofi yang mengandung nilai-nilai dan keyakinan. Dan keyakinan tersebut tertuang dalam praktik keperawatan. Yang keempat adalah perumusan tujuan. Setelah kita merumuskan perencanaan, yang berikutnya yaitu merumuskan tujuan. Nah, tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai sebagai arah kebijakan bagi organisasi untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mencapainya. Tujuan mutlak harus ada dalam organisasi pelayanan keperawatan. Untuk merumuskan tujuan yang baik, harus memenuhi syarat antara lain. Yang pertama, tujuan harus dapat menjelaskan arah. Jadi harus jelas mau dibawa kemana organisasi ini. Perencanaan ini tujuannya apa? Kemudian yang berikutnya, tujuan harus memungkinkan untuk dicapai. Ya, apakah realistis tujuan ini bisa dicapai dalam kurun waktu tertentu? Ya, kalau tidak bisa atau tidak realistis, ya harus dihapus misalnya. Cari alternatif tujuan yang lain.
berikutnya terukur. Terukur ini artinya tujuan berisi ketentuan kuantitatif, ya, dapat diukur. Tujuannya apa saja, kemudian bisa dinilai atau indikator ketercapaiannya. Kemudian yang berikutnya terdapat batasan waktu untuk pencapaian target. Nah, ini ada batasan waktu, kurun minggu, bulan, tahun. Kemudian yang berikutnya pencapaian organisasi setiap tujuan dapat diterima semua anggota organisasi. Nah, pencapaian akhir ini diharapkan semua staf bisa menerima apa yang menjadi keharusan untuk dicapai. Misalnya. Yang berikutnya, kriteria dibuat untuk melihat seberapa besar tujuan tercapai. Nah, jadi kriteria harus adanya kriteria-kriteria apa saja yang menjadi acuan untuk tujuan tersebut bisa tercapai. Kriterianya apa saja? Yang berikutnya, setiap tujuan mendukung sasaran organisasi. Jadi masing-masing tujuan tersebut harus mendukung sasaran organisasi. Sasarannya apa saja? Nah, tujuannya harus sinkron dengan sasaran dari organisasi. Berikut contoh rumusan tujuan. Meningkatkan kualifikasi tenaga perawatan yang handal dan kompeten dalam keperawatan bedah melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, dari contoh rumusan tujuan tersebut, ya, dapat kita simpulkan bahwa dalam usaha atau upaya mencapai visi misi suatu organisasi, ya, rumusan tujuan ini harus mengarah ke visi misi tersebut. Nah, bagaimana cara mencapai tujuan supaya tujuan ini dapat tercapai sesuai dengan visi misi ruangan? Di antaranya yaitu meningkatkan kualifikasi tenaga perawatan yang handal dan kompeten dalam keperawatan bedah melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, berdasarkan contoh yang tadi kita ketahui bahwa visi ruangan tersebut adalah menjadi ruangan yang terdepan dalam praktek rawat luka misalnya. Nah, apa saja tujuannya yang harus dirumuskan, yaitu meningkatkan kualifikasi tenaga perawatan yang handal dalam bidang keperawatan bedah misalnya. Yang berikutnya D, jenis perencanaan dalam manajemen keperawatan. Perencanaan dalam manajemen keperawatan berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi bagaimana penjelasan dari masing-masing perencanaan tersebut? Mari kita simak slide berikutnya. Yang pertama, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek atau yang disebut sebagai perencanaan operasional adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan dengan kurun waktu 1 jam sampai dengan 1 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan dengan kurun waktu antara 1 tahun sampai 5 tahun. Yang ketiga, perencanaan jangka panjang. Sedangkan perencanaan jangka panjang atau sering disebut perencanaan strategis adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan 3 sampai 20 tahun. Dalam perencanaan di ruang perawatan, biasanya yang digunakan adalah perencanaan jangka pendek, misalnya rencana harian, rencana bulanan, dan rencana tahunan. Rencana harian adalah rencana yang berisi kegiatan masing-masing perawat yang dibuat setiap hari sesuai perannya. Rencana dibuat oleh kepala ruang, ketua tim atau perawat primer, dan perawat pelaksana. Misalnya dalam kegiatan rencana harian
tindakan apa saja yang akan dilakukan pada pasien tersebut. Sedangkan rencana bulanan adalah rencana yang berisi kegiatan dalam 1 bulan. Rencana ini harus disinkronkan dengan rencana harian. Rencana ini biasanya dibuat oleh kepala ruang dan ketua tim atau perawat primer. Nah, ini rencana bulanan. Jadi kegiatan yang berisi dalam 1 bulan ke depan itu apa saja. Misalnya target dalam 1 bulan ini semua perawat melakukan tindakan sesuai SOP atau membaca SOP sebelum melakukan tindakan. Sedangkan rencana tahunan adalah rencana yang dibuat setiap tahun sekali, yang dibuat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. Rencana ini biasanya dibuat oleh kepala ruangan. Nah, jadi kegiatan tahunan ini adalah kegiatan untuk mengevaluasi perencanaan tahunan sebelumnya. Berikut adalah contoh tabel rencana kerja harian pelayanan keperawatan. Ini misalnya nomor 1, waktu dan kegiatan. Nah, pukul 6.30 sampai pukul 7.00 kegiatannya misalnya timbang terima. Kemudian 07.00 sampai 07.30 misalnya pre-conference. Dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh rencana kerja harian yang disusun oleh kepala ruangan, ketua tim maupun perawat primer dan perawat pelaksana juga. Nah, berikut contoh rencana kerja mingguan. Ada nomor, jenis kegiatan, kemudian hari. Nah, ini disusun selama 1 minggu. Misalnya yang pertama, diskusi kasus dilaksanakan hari apa, tiap hari Senin atau Rabu dan seterusnya. Kemudian kegiatan audit dokumentasi tiap hari apa, tindakan supervisi hari apa saja misalnya. Kemudian yang kelima, tindakan orientasi hasil tiap hari Kamis misalnya. Kemudian yang keenam, evaluasi kinerja misalnya tiap hari Sabtu. Nah, ini adalah contoh rencana kerja mingguan. Menurut waktu pembuatan perencanaan dapat diklasifikasikan dalam perencanaan reaktif dan perencanaan proaktif. Apa itu perencanaan reaktif? Yaitu perencanaan yang disusun ketika adanya masalah aktual yang dihadapi saat ini. Jadi perencanaan tersebut bisa saja direncanakan karena sesuatu hal atau masalah yang terjadi pada saat ini yang tidak atau belum direncanakan sebelumnya. Jadi perencanaan tersebut boleh disusun pada saat pertengahan pelaksanaan dari perencanaan yang disusun sebelumnya misalnya. Kemudian yang kedua, perencanaan proaktif, yaitu perencanaan yang disusun sebelum masalah timbul, antisipasi terhadap perubahan kebutuhan dan meningkatkan kemampuan organisasi. Nah, sedangkan proaktif ini ibaratnya mengidentifikasi apa saja yang disusun untuk mengatasi misalnya ada permasalahan yang timbul. Ini perencanaan proaktif. Jadi identifikasi perencanaan tersebut diharapkan dapat mengantisipasi suatu masalah, misalnya adanya suatu perubahan terhadap kebutuhan. Sedangkan menurut proses penyusunan perencanaan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pendekatan perkembangan yang menguntungkan atau profitable growth approach, dan yang kedua pendekatan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama, pendekatan perkembangan yang menguntungkan, profitable growth approach, yaitu perencanaan yang dilakukan dengan menganalisa sarana produksi yang dimiliki dan dihubungkan dengan kebutuhan yang muncul dari lingkungan. Di sini mengusahakan terjadinya keseimbangan antara sarana
yang dimiliki dengan kebutuhan lingkungan, yaitu saling bangun. Sarana produksi, lingkungan masyarakat, bangun perkembangan yang menguntungkan. Jadi pendekatan perkembangan yang menguntungkan atau Profitable Growth Approach ini atau PGA, nah jadi mengidentifikasi sarana dan prasarana yang dimiliki apakah sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Nah, berikut gambar proses perencanaan dengan pendekatan yang menguntungkan. Nah, perkembangan yang menguntungkan ini harus sesuai atau harus seimbang antara sarana dan prasarana yang dimiliki dengan lingkungan, apakah profitable atau menguntungkan ataukah seimbang dengan lingkungannya, sehingga dalam menyusun perencanaan organisasi tersebut dapat berjalan. Berikutnya yang kedua, pendekatan SWOT, SWOT, S-nya strength, W-nya weakness, O-nya opportunity, dan T-nya threat. Rencana disusun dengan proses perencanaan dimulai dengan menganalisa faktor internal yang berhubungan dengan kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Selanjutnya, melakukan analisa faktor eksternal yang berhubungan dengan peluang atau opportunity dan tekanan atau ancaman threat. Nah, jadi SWOT tersebut dibagi menjadi dua. Sedang ada faktor internal dan faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Ada dua. Faktor internal itu strength dan weakness. Nah, di mana strength weakness ini yang dimiliki oleh internal, oleh organisasi internal, mulai dari sumber daya manusianya, sarpras, metode, mutu. Sedangkan faktor eksternal biasanya ini berasal dari pihak luar. Nah, makanya ada peluang dan tekanan, di mana peluang itu berasal dari pihak luar dan ancaman tersebut juga dari pihak luar. Setelah diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, selanjutnya disusun Renstra atau rencana strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian rencana strategis harus diterjemahkan ke dalam rencana operasional yang mencantumkan target yang harus dicapai. Nah, di sini organisasi tersebut harus mengidentifikasi atau menganalisis SWOT dulu, SWOT-nya. Setelah ketemu apa saja strength, weakness, opportunity, dan threat, kemudian menyusun rencana strategis. Nah, rencananya apa saja perencanaannya. Kemudian masing-masing perencanaan tersebut diterjemahkan ke dalam rencana operasional yang mencantumkan target yang harus dicapai. Berikut gambar proses perencanaan dengan analisis SWOT. Nah, jadi misi atau tujuannya apa saja, kemudian faktor internalnya dianalisis, ya, strength, weakness, kemudian faktor eksternalnya juga dianalisis, opportunity dan threat. Setelah ketemu, menyusun sasaran atau rencana strategis. Nah, setelah terbuat rencana strategisnya, targetnya apa? Nah, targetnya bagaimana? Kemudian setelah menentukan target, keluarlah anggaran. Nah, berapa anggarannya untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan keperawatan yang juga penting adalah perencanaan SDM, khususnya sumber daya manusia keperawatan. Melakukan perencanaan SDM keperawatan, yakni kegiatan merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Nah, contoh dalam slide sebelumnya, misalnya ruangan tersebut menjadi terdepan dalam bidang perawatan luka misalnya. Nah, di sini perencanaan SDM keperawatan harus
disusun secara rapi sesuai dengan misi dari ruangan tersebut. Misalnya bagaimana perekrutannya ya, jadi minimal perawat tersebut misalnya mempunyai sertifikat pelatihan rawat luka modern misalnya. Nah, ini direncanakan SDM-nya butuh berapa perawatnya, kemudian peralatannya apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi ruangan. Tujuan perencanaan SDM keperawatan adalah yang pertama, menentukan kualitas dan kuantitas tenaga keperawatan. Contoh, perencanaan kebutuhan perawat berdasarkan tingkat pendidikan misalnya D3, nurse atau nurse spesialis. Nah, kualitasnya bagaimana? Kuantitas atau jumlahnya berapa? Nah, ini contoh perencanaan kebutuhan SDM keperawatan. Yang kedua, peminatan SDM keperawatan sesuai minat, spesialisasi, dan kualifikasi pendidikan yang tepat. Nah, jadi peminatan SDM keperawatan ini minatnya kemana? Ke keperawatan anak, maternitas, jiwa, bedah, dan lain-lain. Ini harus tepat ya, dan menyesuaikan kualifikasi pendidikan yang tepat. Yang ketiga, menjamin tersedianya tenaga keperawatan masa sekarang maupun masa mendatang. Yang keempat, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Nah, jadi jelas dari perencanaan, misalnya dari kualifikasi pendidikan, tugasnya dari diploma apa, dari S1 atau nurse apa, kemudian dari nurse spesialis tugasnya apa. Nah, memperjelas job description. Kemudian yang kelima, mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dengan perencanaan SDM keperawatan yang tepat, diharapkan mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Ya, jadi semakin variatif perekrutan, ya, jadi nanti memudahkan koordinasi. Ya, misalnya ada D3, ada nurse dan nurse spesialis. Misalnya nurse spesialis mendelegasikan ke nurse misalnya. Nah, tentu harus sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan apa saja yang dilakukan oleh nurse dan yang dilakukan oleh D3. Demikian penjelasan tentang perencanaan dalam manajemen keperawatan. Sampai bertemu lagi di WGA e-learning berikutnya dengan pembahasan materi yang lain. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.